Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nirwana Boncel. Kali ini saya akan berbagi cara membuat sertifikat di Canva. Nah, Bapak, Ibu, dan teman sekalian, ternyata membuat sertifikat di Canva itu sangat mudah. Itu dikarenakan Canva telah menyediakan banyak sekali template sertifikat yang dapat kita pilih, yang kemudian dapat kita ganti elemennya apabila menurut kita elemen yang digunakan dalam template itu tidak menarik atau kurang menarik. Nah, kita juga Bapak Ibu dan teman sekalian dapat mengganti kalimat-kalimat yang ada di dalam template sertifikat tersebut. Nah, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu dan teman sekalian login ke Canva masing-masing. Setelah Bapak Ibu dan teman sekalian berada pada beranda Canva seperti ini, silahkan ke bagian buat desain. Lalu ketikkan di sini sertifikat. Nah, Bapak Ibu dan teman sekalian, inilah jenis-jenis sertifikat yang telah disediakan oleh Canva. Silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan teman sekalian. Karena saya akan membuat sertifikat komunitas pelajar, jadi saya memilih jenis sertifikat yang berbentuk horizontal ini ya Bapak Ibu. Jadi kita klik saja. Nah, langkah pertama, apabila kita sudah berada di lembar kerja seperti ini, kita berikan dulu judul desain kita ini ya Bapak Ibu. Jadi misalnya judulnya adalah sertifikat Kombel. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan bagian-bagian yang ada dalam lembar kerja ini Bapak Ibu. Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat, di sini ada angka-angka. Ini adalah ruler dari lembar kerja Canva ini Bapak Ibu. Ini namanya ruler. Kemudian di sini Bapak Ibu dan teman sekalian ada garis putus-putus. Ini namanya margin. Nah, ini sebenarnya bisa dihilangkan Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini? Kita ke bagian file, kemudian pengaturan. Nah, di sini ada tampilkan penggaris dan patokan, ini dihilangkan centangnya. Kemudian kita kembali ke pengaturan. Di sini ada tampilkan margin kita hilangkan centangnya. Nah, maka di sini tidak muncul lagi garis-garis itu Bapak Ibu. Nah, untuk membuat sertifikat ini sebaiknya marginnya ini juga penggarisnya ditampilkan Bapak Ibu. Nah, apa kegunaannya supaya pada saat kita membuat sertifikat ini hasilnya rapi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu dan teman sekalian sebentar mendesain, memasukkan kalimat atau memasukkan elemen-elemen sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, maka itu tidak boleh berada di luar garis margin ini. Nah, ini kegunaannya Bapak Ibu. Jadi ini akan menjadi pembatas yang sebaiknya tidak kita lewati Bapak Ibu. Nah, sekarang kita langsung saja membuat atau mendesain sertifikatnya. Nah, Bapak Ibu boleh memilih apakah akan mendesain sendiri sertifikatnya atau akan menggunakan salah satu dari ribuan template sertifikat yang telah disediakan oleh Canva.
Nah, pada video kali ini saya akan mempergunakan salah satu template yang telah disediakan oleh Canva. Nah, untuk melihat template-template itu, silahkan Bapak Ibu ke bagian desain. Jadi seperti ini. Kemudian ketikkan di sini sertifikat. Nah, ini Bapak Ibu, kita pilih sertifikat horizontal. Nah, inilah Bapak Ibu dan teman sekalian. Ada banyak template sertifikat yang telah disediakan oleh Canva. Silahkan Bapak Ibu dan teman sekalian memilih yang mana desain yang menarik menurut Bapak Ibu dan teman sekalian. Jadi saya juga akan mencari desain yang menarik menurut saya Bapak Ibu. Ini yang akan saya pilih. Jadi saya klik. Nah, ini sudah berada di lembar kerja eh, desain Canva saya. Nah, sebelum kita menghapus elemen-elemen atau teks yang ada di sini, perlu kita ketahui dulu apa saja bagian-bagian sertifikat yang harus ada di dalam sertifikat yang akan kita buat sebentar Bapak Ibu. Nah, ternyata ada 7 bagian-bagian sertifikat yang sebaiknya ada. Yang pertama itu adalah ada logo penyelenggara, ada judul kegiatan, ada nama penerima, ada status penerima dalam kegiatan, kemudian ada nama penyelenggara, tempat dan tanggal kegiatan, dan terakhir ada tanda tangan dan cap dari penyelenggara kegiatan ini. Jadi ada 7 bagian sertifikat yang sebaiknya ada dalam sertifikat yang akan kita buat sebentar Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke desain Canva kita. Nah, Bapak Ibu dan teman sekalian, untuk mempermudah kita dalam membuat sertifikat ini, saya menyarankan ke Bapak Ibu dan teman sekalian, sebaiknya siapkan satu file Word yang berisi apa saja, hal-hal apa saja yang akan Bapak Ibu ketikkan ke dalam sertifikat tadi. Nah, jadi sebentar Bapak Ibu sisa mengcopy paste kalimat-kalimat ini ke dalam template sertifikat tadi. Nah, ini yang sudah saya siapkan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke Canva. Nah, Bapak Ibu dan teman sekalian, bagian pertama yang harus ada di dalam template sertifikat ini adalah logo penyelenggara. Jadi kita ke bagian unggahan karena saya akan mengunggah logo-logo yang akan saya masukkan ke template ini Bapak Ibu. Jadi kita ke bagian unggahan, kemudian unggah file. Nah, ini adalah logo pertama. Kemudian logo kedua. Logo ketiga. Logo keempat. Dan logo yang kelima. Nah, Bapak Ibu dan teman sekalian, pemilihan logo-logo ini sebenarnya bukan keharusan. Yang harus ada itu adalah logo penyelenggara. Tapi bisa kita tambahkan dengan logo-logo yang lain, Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah bisa geser-geser ya Bapak Ibu, karena saya akan menempatkan logo-logo tadi di bagian atas. Jadi ini kita geser.
Iya. Kita geser ya Bapak Ibu. Nah, pertama adalah logo Tuturi Handayani. Nah, Bapak Ibu ini terlalu besar, jadi untuk mengecilkannya, silakan Bapak Ibu memilih salah satu dari eh, lingkaran-lingkaran yang ada pada sudut-sudut logo ini. Jadi jangan memilih yang bagian tengah ini Bapak Ibu. Ini kalau bagian tengah ini adalah crop, dia akan memotong. Nah, sedangkan apabila kita menggunakan lingkaran-lingkaran yang ada di sudut-sudutnya ini akan membesar ataupun mengecil seperti ini Bapak Ibu. Ini. Jadi ini kita kecilkan, kemudian saya arahkan ke atas. Jadi Bapak Ibu jangan sampai melewati marginnya. Kemudian logo selanjutnya adalah logo Kurikulum Merdeka. Jadi ini saya kecilkan juga. Kemudian saya arahkan di samping sini Bapak Ibu, di samping logo Tuturi Handayani. Selanjutnya adalah logo Merdeka Belajar. Nah, ini juga kita kecilkan. Lalu kita arahkan ke sini. Selanjutnya logo Merdeka Mengajar. Ya, ini juga dikecilkan. Lalu kita arahkan ke sini. Dan terakhir, ini yang harus ada Bapak Ibu, ada logo penyelenggara. Jadi ini saya kecilkan juga, saya arahkan ke sini. Ya, ini sudah ada ukurannya 0,2. Jadi jarak antara satu logo dengan logo berikutnya adalah 0,2. Nah, ini saya kecilkan supaya sejajar. Ya. Ini juga saya kecilkan. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya lihat dulu, saya ingin lihat apakah di bawah juga sudah sejajar. Jadi ini perlu kesabaran Bapak Ibu. Nah, sekarang saya lihat dulu, ini sudah. Nah, Bapak Ibu, supaya kelima logo ini apabila saya gerakan bisa bergerak bersama-sama, maka ini akan saya kumpulkan. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu klik tombol shift yang ada di keyboard Bapak Ibu, diklik dan jangan lepaskan. Sesudah itu kursor arahkan ke logo. Jadi kita lakukan Bapak Ibu, tombol shift ditekan, jangan dilepaskan, lalu kursor arahkan ke logo, logo pertama, logo kedua, tapi tombol shift jangan dilepaskan Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh dilepaskan jari Bapak Ibu yang ada di tombol shift. Lalu, ini kita klik kelompokkan. Nah, ini Bapak Ibu, apabila kita geser, ini sudah bergeraknya bersama-sama. Nah, ini kita rapikan seperti ini Bapak Ibu. Nah, selesai untuk logo. Selanjutnya, sertifikat. Nah, selanjutnya sertifikat ini kita rapikan posisinya. Nah, yang kedua adalah nomor sertifikat. Jadi, ini akan saya ganti tulisan prestasi ini akan saya ganti dengan nomor sertifikat. Jadi kita ke bagian file Word saya tadi, ini nomornya Bapak Ibu, saya copy dulu, Ctrl C, lalu saya pastikan di bagian sini Bapak Ibu. Iya.
Jadi caranya ini klik satu kali di sini lalu di blok. Kemudian Ctrl V. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Iya. Lalu kita eh, perbaiki posisinya, kemudian ukurannya diperkecil. Iya, seperti ini Bapak Ibu. Iya. Kemudian tulisan ini diberikan kepada, tunggu dulu ya Bapak Ibu, ini kita gerakkan ke bawah supaya ini tulisan diberikan kepada bisa kita geser ke atas. Kemudian bagian nama kita geser ke atas juga dan namanya diganti, misalnya nama saya Nirwana SPD. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin mengganti jenis huruf yang ada di sini, nah itu bisa dilakukan. Silahkan klik tulisan yang akan kita ganti hurufnya. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan ke sini. Ini adalah font jenis huruf. Nah, ini kalau kita klik ini maka muncullah jenis-jenis huruf yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan memilih jenis huruf mana yang menarik menurut Bapak Ibu. Nah, sedangkan apabila Bapak Ibu ingin mengganti warna dari huruf ini, silakan ke sini Bapak Ibu. Ini warna teks. Misalnya kita ganti dengan warna hitam. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, begitu caranya mengganti. Kemudian kita melangkah, ini saya hapus karena tidak saya butuhkan. Kemudian ini kita rapikan posisinya ke atas. Akan saya ganti dengan tulisan yang ada di sini Bapak Ibu. Ini kita kopikan, kemudian dipastekan ke sini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan teman sekalian, untuk memperbesar template sertifikat ini, silakan klik bagian ini Bapak Ibu. Geser ke kanan dia semakin membesar, geser ke kiri dia mengecil. Jadi zoomnya itu ke kanan. Seperti ini. Kalau kita zoom itu kita gerakkan ke kanan. Jadi seperti ini. Kemudian ini bisa juga digeser ke bawah. Nah, ini sedikit dirapikan. Iya. Ya, seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ini saya hapus saja karena saya hanya akan memasukkan nama ketua Kombel. Jadi ini juga saya hapus, ini saya gerakkan ke tengah. Kemudian ini saya duplikat, saya letakkan di sini. Saya duplikat lagi satu kali. Saya letakkan di bawah. Oke. Ini saya rapikan lagi. Oke. Ini ke atas. Saya akan memberikan jarak supaya ada tempat bagi ketua Kombel bertanda tangan.
Iya. Nah, saya akan mengambil kalimat yang ada di sini. Saya pastikan ke sini Bapak Ibu. Iya. Kemudian saya tarik-tarik ini supaya tulisannya sejajar. Iya. Selanjutnya saya akan copy tulisan Ketua Komunitas Belajar. Saya pastikan di sini. Ya. Saya tarik ke kanan supaya tulisannya sejajar. Ya. Kemudian nama Ketua Kombel. Saya pastikan di sini. Ya. Dan yang terakhir NIP-nya. Saya pastikan di sini. Oke. Saya zoom dulu. Ya. Ini belum rapi. Oke. Ya. Ini saya backspace karena ada ruang kosong di bawah. Kemudian Bapak Ibu, NIP-nya ini saya blok. Jadi saya arahkan kursor di sini, saya tebalkan. Ya, seperti ini. Kemudian ini supaya cantik saya duplikat. Jadi caranya duplikat itu begini Bapak Ibu. Jadi letakkan kursor, arahkan kursor ke gambar ini, lalu klik. Muncul di sini tanda positif tertulis duplikat, silahkan klik Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada duplikatnya, ini saya arahkan ke kanan. Saya letakkan di sini. Nah, ini jaraknya sudah sama. Iya. Nah, Bapak Ibu dan teman sekalian, untuk melihat keseimbangan dari tulisan-tulisan dan elemen yang ada di sini, silakan Bapak Ibu ke bagian file, kemudian pengaturan, tambahkan patokan. Lalu klik tambahkan patokan. Nah, ini Bapak Ibu, ini muncul garis-garis seperti ini. Ini untuk melihat apakah elemen-elemen dan kalimat-kalimat atau teks-teks yang ada di sini dari kiri kanan ke kanan itu sudah seimbang. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Logonya ini ke kiri sedikit. Oke. Turun. Tulisan sertifikat ke kanan, ke kiri sedikit. Kemudian nomor kita geser juga ke kiri. Diberikan kepada ini sudah seimbang. Kemudian nama juga sudah seimbang. Kalimat yang ada di sini geser sedikit ke kiri. Kemudian tanggalnya ini juga geser ke kiri sedikit. Tulisan komunitas belajar ke kiri juga sedikit. Kemudian nama ketua kombel diarahkan ke kiri juga. Kemudian NIP. Iya. Nah, kita tampilkan dulu ya Bapak Ibu dan teman sekalian. Arahkan kursor ke arah ini. Di sini tampilkan layar penuh. Nah, inilah Bapak Ibu sertifikat yang telah sama-sama kita buat tadi.
Nah, ini sudah seimbang, tetapi ini yang perlu saya perbaiki, Bapak Ibu. Jadi kita kembali dulu, kita zoom dulu. Nah, ini ya sudah seperti ini. Ini sudah rapi, tulisan pada sudah turun. Nah, sekarang kita lihat dulu keseimbangannya ya Bapak Ibu. Jangan sampai tidak seimbang. Jadi ini kita arahkan ke kanan. Oke. Nah, kita tampilkan lagi satu kali ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita cek keseimbangannya antara elemen dan teks-teks ini dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, ini sudah seimbang ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan periksa dulu apakah ketujuh bagian sertifikat yang harus ada itu sudah ada dalam sertifikat yang telah kita buat bersama ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah ada logo penyelenggara. Ini sudah ada ya Bapak Ibu. Kemudian ada judul kegiatan. Nah, ini juga sudah ada ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada nomor sertifikat. Yang keempat ada nama yang mengikuti kegiatan ini. Kemudian perannya sebagai apa? Ini juga sudah ada. Selanjutnya, yang keenam itu ada tempat dan tanggal kegiatan, dan yang terakhir itu tanda tangan dan cap. Nah, ini tanda tangan dan cap ini yang belum ada ya Bapak Ibu. Nah, ini dikarenakan sertifikat ini akan kita unduh lalu di print untuk selanjutnya dibubui tanda tangan dan cap stempel Kombel yang akan dilakukan oleh Ketua Kombel. Nah, ini kita hilangkan dulu ya Bapak Ibu. Iya. Nah, selesai Bapak Ibu dan teman sekalian, beginilah tadi caranya membuat sertifikat di Canva. Nah, Bapak Ibu dan teman sekalian, sebenarnya di Canva juga kita bisa memberikan tanda tangan secara langsung di sini Bapak Ibu. Tetapi pada video kali ini saya tidak akan memperlihatkan caranya mengingat durasinya video ini nanti terlalu panjang. Jadi insya Allah akan saya buatkan video tersendiri bagaimana caranya memasukkan tanda tangan kita secara langsung di sertifikat yang telah kita buat di Canva. Nah, berikutnya pula saya akan membuatkan video bagaimana caranya membuat banyak sertifikat di Canva. Jadi video kali ini kita hanya membuat satu sertifikat. Nah, nanti akan saya buatkan bagaimana caranya membuat banyak sertifikat di Canva. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang akan saya buatkan tutorialnya yaitu bagaimana caranya apabila kita memasukkan barcode di sini yang di dalamnya ada tanda tangan penyelenggara Kombel beserta keterangan-keterangan yang lain sebagai bukti bahwa sertifikat ini betul-betul asli. Nah, sebelum saya akhiri video tutorial ini, saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu dan teman sekalian bagaimana caranya mendownload sertifikat ini. Jadi untuk mendownload sertifikat ini silahkan Bapak Ibu dan teman sekalian ke bagian ini bagikan, lalu scroll ke bawah, kita klik unduh.
Nah, Bapak Ibu dan teman sekalian, saya menyarankan apabila Bapak Ibu dan teman sekalian ingin mengunduh, silahkan mengunduh dengan menggunakan jenis file PDF standar. Nah, lalu ratakan PDF, kemudian unduh. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Nah, kita langsung buka saja di sini. Ini sudah terunduh masuk ke laptop Bapak Ibu. Nah, inilah hasil download dari sertifikat yang telah kita buat di Canva tadi Bapak Ibu. Nah, jadi begitu caranya mendownload sertifikat di Canva. Demikianlah Bapak Ibu tutorial saya kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu dan teman sekalian. Silahkan Bapak Ibu dan teman sekalian untuk berkomentar pada kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu dan teman sekalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.